Hal-hal kayak gini maksud gua tuh buat cuma bikin konten ya. Sehari-harinya gua nggak kayak gitu, maksud gua. Lu kalau mau nanya yang bener siapa? Oke, minggu lalu udah kita kedatangan Diki Div, tapi minggu ini kok kayaknya gue ditantang lagi gitu ya untuk yuk Vidi putar otak, terus kayak yuk bisa diundang orang yang sebenarnya gue belum biasa gue ngundang sahabat-sahabat gue, tapi kali ini sekali lagi gue kedatangan teman dari teman-teman komika ya. Gue nggak tahu kenapa diuji aja nih kayak Ija. Astagfirullahaladzim. Without further ado, teman-teman, kita sambut Indra Frimawan. Halo. Halo. Fun fact ya, gue pikir gue pertama kali ketemu lo hari ini. Tapi tadi lo bilang kayak, kita udah pernah ketemu waktu pernah. Di rumahnya Mas Ari Untung sama Mbak Venita tahun 2015. Itu waktu itu Ramadan kan? Waktu itu kalau nggak salah jadi ustadz ya? Iya. Iya 2015 itu Kelar Suci itu. Kelar Suci 5. Kelar Suci 5. Juara 1, 2, 3 kalau nggak salah deh. 3 besar. 3 besar sama adek lu kan waktu itu. Ada adik gue bener. Iya, itu. Ada lo waktu itu sama Rigen. Rigen adik gue. Rigen adek lo. Sama adik gue. Lo masih ingat sama adik gue lo. Soalnya gue ingat banget acaranya itu di Kompas. Di Kompas TV juga. Di Kompas. Oh pantesan ada lu ya. Ada kita gua. satu TV ada ya. Betul. Bener. Apa kabar Pak? Baik-baik aja, begini-begini aja saya. Jadi gue tuh katanya beberapa minggu yang lalu waktu si Diki kesini, gue tuh di challenge sama dia katanya siapa yang kayak harus gue undang di sini. Tersebut nama lo. Masa? Iya. Wow. Terus ya akhirnya ya udah gue ngatin TikTok. TikTok tuh lagi sering banget FYP gue nggak tahu kenapa tuh isinya banyak banget sekarang lo juga gitu. Nah, iya, kenapa ya? Gue juga bingung, sumpah dah. Gue juga bingung. Apa sih spesialnya gitu orang ngobrol-ngobrol tolol doang nih? Iya kan yang sama Rigen bukan sih? Banyak lo ngobrol sama Rigen sih, kebanyakan sama Rigen, tapi di berbagai set gitu. Terus lo diundang podcast udah banyak kan. Iya. Nah ini gue juga agak lumayan. Gue sebenarnya jujur ya gue pressure sih ngundang lo. Kenapa pressure? Nggak tahu. Ada julukan lo tuh sekarang Prince of Mind Blowing. Oke. Apa yang lo blow? Main. Gitu. Mainnya Kan siapa? Mind blowing. Mind blowing. Enggak, sebenarnya itu gue nggak tahu ya. Itu adalah kayak sebutan aja sih. Buat gue ke diri gue sendiri. Oh, sorry. Self-proclaim. Oh, ini bukan dari market, bukan dari fans. Enggak, tapi pada akhirnya ketika gue bikin itu buat self-proclaim diri gue sendiri, ada yang mengamini gitu. Oh gitu. Lo bener gak sih dari lo sendiri? Bener. Serius. Jadi waktu itu gue bikin spesial show judulnya Pengakuan. Oke. Jadi gimana caranya promo pengakuan ini biar ada pro kontranya gitu, kontroversinya gitu lah. Terus gue self-proclaim Indra Frimawan mengaku-ngaku sebagai Prince of Mind Blowing Comedy. Gitu. Jadi udah kita kasih gelar ke diri sendiri, kita bikin kontroversi buat diri sendiri juga. Betul. Wow, Anda lumayan sibuk ya untuk nge-brandingin diri sendiri ya? Iya, itu dia. Komik banyak yang lucu. Apa yang bisa saya punya? Kontroversi sedikit. Tapi kalau misalnya gue tuh kayak ngeliatin FVP podcast lu. Kalau misalnya lu stand up, kalau gue ngeliat lu stand up, kalau di Suci segala macam kan lu tuh sebenarnya one liner gitu ya Pak ya. Yang one liner tuh kayak kadang-kadang kayak ini inspirasi dari mana sih gitu. Kayak kok bisa ya otaknya kesana gitu. Nah, gue mau nanya lu sekolahnya gimana sih dulu Pak? Enggak. Ini mungkin yang belum banyak gue ceritain. Jadi gue dulu waktu SD, sebelum tidur gue baca kamus. KBBI gitu maksudnya? KBBI, kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia gue baca tuh buat tidur. Baca, oh ini artinya apa, itu segala macam sampai apa ya? Vocabulary lu? Iya, vocabulary gue cukup banyak gitu. Tapi ini nggak ada hubungannya sih, menurut gue lebih ke tema sih. Tema lu nyautin A, ujungnya tuh kayak ke 25 gitu. Not even ke B gitu. Oke. Itu kan harus ada yang bisa, apa ya, gimana ya? Contohnya ya, misalnya bisa deh. Bisa kan, kalau misalnya kita tahu ada bisa skill sama ular. Ular bisa. Kayak gitu, sesuatu yang ada, gimana nih? Ada double meaning. Iya, kayak gitu. Gara-gara baca kamus itu, padanan kata gue cukup banyak di kepala gitu. Jadi itu yang ternyata bikin gue kalau bikin materi sekarang tuh udah banyak ininya. Iya gitu. Menarik. Tapi lu dari dulu kayak nggak tahu. Lu sebelum belum ya? Oh belum. Tapi kalau misalnya lu sebelum Suci itu, lu ikutan Suci itu kayak ngerasa emang gue mau coba-coba aja, atau lu ngerasa gue kayaknya talented deh untuk bisa menghibur orang, atau kayak di pertemanan gue kayaknya setiap kali gue ngomong apa lu kayak temen gue ketawa gitu. Sebelum ikut Suci itu udah stand up 2 tahun. Udah stand up sendiri 2 tahun. Oke. Udah stand up. Jadi secara bukan skill stand up sih. Pengalaman stand up-nya udah cukup lama. Oke.
ikut suci itu iseng-iseng aja sebenarnya. Kalau Dari nggak- dulu style lo udah begitu? udah kayak gitu sampai sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa loh Pak. Itu 2014? 15? 2015. 2015. Oh, jadi kita ketemu waktu lu bener-bener baru keluar suci ya? Anjir. Baru banget itu, baru terjun ke bawah. Bener sih, terjun. Gitu ya. Iya. Maksudnya terjun ke dunia komedi itu di 2015 itu baru. Iya. Ini tahun 2022 nih kayak lu ngerasa lu makin viral gak sih Pak? Gue takut. Maksudnya gue cuma suka berkarya aja gitu. Iya. Hal-hal yang kayak gitu orang tahu gue itu kayaknya jadi pressure sendiri buat gue. Ah. Sampai akhirnya gue mikir kayaknya nanti kalau misalnya gue lebih terkenal kayaknya gue takut, bukan takut sih, nggak bisa jadi diri gue sendiri gitu. Oh, kehilangan jati diri. Emang lu ngerasa kalau misalnya lu lagi stand up, lu lagi kayak menjadi seorang komika dan sepanggung gitu, lu berbeda sama diri lu sendiri? Enggak. Terus Tapi kenapa lu takut? tuntutan orang mungkin. Oh, lu udah ngerasa tertuntut nih? Beberapa kali sih ya. Ah, serius lo? Iya. Kayak apa? Di saat-saat gue lagi santai nih, bang ngelawak dong. Gitu. Oh, nggak suka sih Iya gitu kan? sih. Gimana sih? Gitu. Itu dia. Karena mungkin identitas lo dilihat sama orang tuh Ah, menjadi betul, pelawak. betul. Makanya kalau di beberapa podcast tuh gue selalu ngomong serius, nggak pernah bercanda gitu, supaya orang tuh tahu, oh, Primawan punya kehidupan yang lain nih. Oh iya. Kalau misalnya di sini kira-kira lo mau kayak kasih sisi lo yang mana nih Pak? Enggak, kita ngalir aja. Kita ngalir aja. Nanti Iya. seperti apa ya? Ngalir aja gitu. Ya, tapi gue ngerti sih, soalnya gue juga kadang kayak kalau misalnya disebut gue tuh benci banget karaoke. Karena menurut gue karaoke itu agak lumayan nggak kerja sih, tapi kayak orang ada ekspektasi dan ada pressure buat gue. Kayak kalau gue mau karaoke yang kayak nyanyi gue jelek-jelek, tapi orang tuh udah kayak, ini kan penyanyi, job desk-nya. Jadi kayak kalau misalnya lu nyanyi jelek tuh gue ngerasa ya walaupun orang nggak ngomong kayak ih jelek nih gitu, tapi kayak gue ngerasa gue harus perform gitu. Kayak gitu nggak sih rasanya jadinya? Mungkin ya. Kalau misalnya di sebuah lingkungan ada orang-orang yang nuntut kita buat lucu terus gitu. Iya. Padahal kan hidup lu Enggak. Komedi itu cuma 2% dari semua kehidupan gue kayaknya. kecil banget. Iya, gue masih ada mikirin keluarga, mikirin kehidupan, kosan. Kok jadi sedih gitu. Iya, kok jadi iya. Jadi Tapi pokoknya intinya komedi cuma bagian kecil dari kehidupan gue aja lah gitu lah. Tapi lu kalau misalnya lu di umur lu yang sekarang ini kayak lu ngerasa kedepannya nih komikannya akan menjadi identitas kerjaan lo yang seterusnya, apa lu punya mimpi lain? Mimpi gue jadi petani sih. Bohong lo? Serius, demi Tuhan. Oh ya? Iya. Petani apa? Ladang gitu. Pokoknya hidup. Petani kan punya ladang. Oh, iya betul. Ah. Pokoknya hidup yang damai aja gitu. Ih, lu kayak adek gue, men. Masa? Lo tau mainan Harvest Moon nggak? Tahu. Nah, adek gue pingin banget kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Iya. Mungkin kayak gitu. Jadi punya ladang sendiri, terus hidup dari kayak jual sayur atau apa gitu dari perkebunan kita sendiri itu. punya ayam, bisa ini motong ayam sendiri, ada telurnya segala macamnya, Nah, sapi gitu. segala macam Iya. sendiri. Jadi hidupnya sustainable gitu. Iya betul. Oh ya, kayak gitu. Itu mimpi gue. Ih, menarik banget ya. Mimpi gue. Menarik. Nih gue selain kayak ada pertanyaan-pertanyaan dari gue tuh kayak punya juga namanya Dijamu, Dijawab Bintang Tamu, dimana kayak sebenarnya gue kemarin udah ngasih foto lo, kenapa kita ngasih fotonya dia ya? Iya. Kayak Ngasih. di sosial medianya manajemen gue @record_, dan kita udah dapat beberapa pertanyaan. Oh, ada yang nanya? Ada buat. gitu. Jo, lo terkenal men, yang nanya banyak. Gue nggak merasa biasa aja lah gue. Hah? Kagak coy. Nggak biasa aja lah. Saya orang juga tuh dicubit sakit ya kan. Ya kok coba beneran? Iya. Kan sakit juga Iya. saya. Kayak gitu, biasa aja saya. Saya tidak merasa apa gitu. Aduh. Ini gue gak bohong ya, ini dari sekian banyak yang nanya sebenarnya, gue gak bohong. Ini ada 3 pertanyaan yang udah kita kumpulin. Ini pertama dari @Sistagor. Bodoh amat, nama lo keren. Jualan ya? Ya, oke. Sistagor. Tapi she-nya she's gitu, she's. Oke. Dia nanya gini, minum roti apa sukanya? Aduh, nah ini hal-hal kayak gini nih. Hal-hal kayak gini maksud gua tuh, gua cuma bikin konten ya. Sehari-harinya gua nggak kayak gitu. Maksud gua, lu kalau mau nanya yang bener. Siapa? Sistagor. Lu kalau mau nanya minum roti apa susu? Apa? Minum roti apa sukanya? Aduh. Tuh. Tuh nggak kayak gitu, Pak. Maksud gua, Pak. Iya. Bisa aja lah. Itu nanya-nanya yang bener. Iya. Jadi hidupmu tuh sebenarnya nggak absurd amat. Enggak. Itu cuman kayak konten aja, 2% dari hidup lu kan. 2% tuh hal yang lain, banyak hal yang bisa kita sharing, ngobrol. Gue malah lebih seneng ngobrol yang serius gitu. iya, gue juga sih.
Gue tuh suka kesel sama orang-orang yang kayak nonton video game dibilangin Vidi tuh kayak ih kok nggak ada otaknya. Terus kayak ayo dong Vidi mana tuh yang mana Vidi penyanyi punya wibawa, punya kebijaksanaan, punya kayak yang kemarin-kemarin dulu 10 tahun Pak gue bangun karir hancur gara-gara konten gue sendiri. Beneran gue ngerasa kayak ayo dong ya, kayak gitu gue tuh kayak ayo dong bisa gitu semua orang ya balik lagi Vidi tuh penyanyi betul ya bukan kayak lucu gitu. Kalau lucu lu latihnya Suca serah ya mau Kompas TV Indosiar ya. Oke gitu ya. Ingat ya si Stagor ya atau semua orang yang nontonnya. Iya pokoknya kalau ada lainnya lagi minum roti apa sukanya itu dia. sorry kan lagi covid nggak boleh ya. Nah, insya Allah aman kita udah swab. Aman. Oke. Next. Pertanyaan kedua. Vicky Fendi Bambi. Indra, lu kan komika, bisa nyanyi nggak? Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Ini juga pin gue tampar, namanya juga komika kok nyanyi. Oh dia, Gue ngerti lagi sehari-hari lo jadi kayak gini ya kehidupan lo ya. Iya, gimana Pak? Saya Pak, gue posting foto di Instagram kan. Biasa fotonya misalnya gue lagi duduk atau apa. Bang kok duduknya nggak absurd sih? Apa coba? Even duduk lo aja diatur. Ini pressure orang sama lo, men. Aduh, pusing gue kadang-kadang. Duduk aja lo bisa dibilang kayak duduk normal tuh nggak bisa buat lo. Nggak boleh. Lo kayak gini nggak bisa? Nggak boleh. Harus kayak kaki lo mungkin ke atas. Gini kali nih. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Susah ya hidupnya. Susah. Gue nggak suka sih jadi lo sih kayaknya ya. Aduh, ngerti lagi gue pressure lo. Hanya saya orang biasa saja teman-teman ya kalau yang nonton gitu. Ini sekali lagi pertanyaan yang ketiga. Ini gue yakin yang disadur tuh pasti yang aneh-aneh nih. Ini kan yang ini tim gue ya. Gue agak lumayan kayak ijas. Tuh kan. Semuanya absurd. Ini terenggak absurd dari terabsurd itu pertanyaannya. Mungkin. Kayaknya cap cip cup juga semuanya aneh semua tuh pertanyaan tuh yang dikirimin. Gak apa-apa. Berarti lu at least dari sisi sudut pandang branding dan marketing. Brandingan lu sebagai persona seorang komika. Itu jelas. Iya sih, betul. Iya kan? Tapi ya sisi-sisi manusia saya tidak harap dihargai ya. Harap dihargai betul. Gue sampai nggak enak mau bacain pertanyaan ketiga. Coba bacain aja. Mungkin ini lo bisa jawab dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Oke. Dari @Fauzan_Slam. Ini Fauzan nih kayaknya fans lo. Dia nanya gini, Bang, pernah mandi pakai minyak goreng nggak Bang? Coba dijawab serius ya, mungkin bisa jawab serius. Jadi tahun 1911 dulu tuh. 1911. Ditemukan minyak gorengan sama pemuda dari Jawa Tengah. Dia waktu itu lagi ke Jambi. Dia ke Jawa Tengah, terus dia menemukan minyak goreng. Minyak goreng siapa nih? Kata dia dalam hatinya. Terus ada yang dengar kan, terus minyak goreng saya bisa nggak dipakai mandi? Ternyata nggak bisa. Jadi untuk Fauzan, hal ini sudah pernah terjadi di tahun 1911 dan jangan diulangi lagi karena minyak goreng itu kan lengket ya kalau kena badannya. Dan motifnya sekarang kan minyak goreng adalah sesuatu yang kayak barang mewah ya. Barang mewah dan langka. Kalau lu nanya pertanyaan seperti itu, menurut gue sedih. Gue tuh agak emosional kan? Mau nangis. Kayak lu tuh nggak insensitif dong. Kayak lu tahu mandi pakai minyak goreng tuh butuh sebanyak apa? Gue kayak lu nggak mikirin perasaan mbak yang susah banget beli minyak goreng. Yang kayak sekarang lu liat kayak mbak yang punya gerobak gorengan itu sekarang diganti rebusan. Susah untuk minyak goreng. Lu sekarang nanya sama. Dan lu minta orang buat mandi pakai minyak goreng. Otak lu di mana? Gue sih. Thank you Fauzan. Pertanyaannya. Nanya lagi ya next episode. Oke. Agak lumayan mengerti ya pressure-nya seorang lu ya. Kayak sehari-hari kayak gitu agak lumayan. Nih gue bersama mau nangis. Iya, gue juga. Aduh, sedih banget ya kita dianggap sebagai sebuah konten yang berjalan. Off air, on air kok nggak ada bedanya gitu. Nggak ada bedanya. Gue nggak diperlakukan sebagai manusia. Tolong Fauzan, Sistagor sih. Bukan beda. Oh, Sistagor sama juga sih. Minum roti apa sukanya? Aku aja nggak ngerti bahasa Indonesianya. Ini pertanyaannya apa gitu. Tapi mungkin karena TikTok ya, kan
yang tadi lu bilang konten gue tuh cukup banyak lah di FYP. Gak apa-apa lu bilang aja viral, karena viral. Ya. Ya oke lah viral gitu. Iya. Banyak orang yang mencoba meniru itu, Pak. Hah? Gimana? Niru gimana? Jadi dia suka ngomong-ngomong aneh sendiri dan mengatasnamakan gue kayak Frimawan gitu. Oh, inspired by gitu. Iya kayak gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa punya tanggung jawab moral untuk orang-orang yang tiba-tiba jadi gila gitu. Iya, maksudnya gila tapi alasannya lu kan jadi kayak kesannya. Iya, kok gue nih yang bikin mereka Nah. jadi seperti ini gitu. Maksudnya kan kalau misalnya di agama gue ya ada namanya amal jariah ya. Oke. Ya. Wah iya itu mungkin itu sesuatu yang apa nggak bisa habis ya? Nggak bisa habis. Jadi kayak kalau misalnya ini kayak MLM ya Pak, lu tuh di puncak piramidanya itu dia, gitu itu loh. dia. Jadi orang-orang yang kayak mengatasnamakan gila karena konten-konten Frimawan, absurdnya, gara-gara lu. Iya. Nah, Tuh, gara-gara bayangin. lu. Bayangin. Gue berdosa. Di jembatan Shiratal Mustaqim bayangin. Udah tipis banget tuh jembatan. Tambah-tambahan tuh dosa-dosa kalian. Berat nggak tuh dia nanti waktu nyebrang? Gue lagi ketumpuan kan, aduh. Nah, tuh kan? Ya itu. Ya jadi gue sih di sini cuman mewakili ya. Gue siapa yang mewakili lo? Enggak, tapi seenggaknya lu ngefeel kan? Ngefeel sih, paham kan ngefeel sih. maksudnya. Iya. Tapi ini nextnya kira-kira kalau misalnya lo stand up lagi segala macam, lo akan tetap absurd apa enggak? Kalau itu pasti, karena gue di stand up doang kayak gitu. Maksud gue melakukan itu di stand up, Ya. di konten. Ya. Selain itu ya udah, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, tapi maksudnya di luar itu, kalau misalnya lo ketemu dia di mall gitu ya, Iya. lo suruh dia ngelawak sih, diludahin lo. Iya, gue ludahin sih bener. Kayaknya pernah ada yang gue ludahin deh. Bener, Iya, bener. Sumpah. Jadi kayak gini Pak. Iya. Lu pasti sering kayak dimintain foto gitu kan. Minta foto dong. Boleh. Bang Indra minta foto dong. Iya. Tapi Bang Indra yang fotoin. Jadi di mall. Iya. Bang Indra, foto. Iya. Ayo, foto. Foto. Tapi Bang Indra fotoin saya ya, gitu. Iya gitu. Jadi lo yang foto. Gue langsung ludahin. Gue jadi lo sih, gue lari. Tapi bawa handphonenya, enggak. curanmor. Itu maling. Itu maling. Iya, itu maling. Jangan ditiru ya teman-teman. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Ludahin aja nggak apa-apa. Oke, ini kita Gitu. habis sih. Ini pertanyaan-pertanyaan ini terima kasih yang udah nanya ya teman-teman. Jangan kalau misalnya nanya next time yang lebih Manusiawi lah. Itu tadi pertanyaan yang tidak manusiawi itu. Harap dimengerti ya. Ya. Tapi di sini mungkin ini pertanyaan yang lebih manusiawi akan ada Oke. kita tanyakan di sini dengan cara kita memain kartu namanya Eksplorasa. Ini sebenarnya gue sempat mainin sama teman-teman deket gue dan kita lebih mengenal satu sama lain dari kartu ini. Nah, tapi sebenarnya kartu ini ditunjukkan untuk orang-orang yang sebenarnya belum terlalu kenal gitu. Oke. So I think it's best for us untuk main ini. Oke. Jadi teman-teman, let's go kita main di kartu Eksplorasa. So, di Eksplorasa ini kita akan ada pertanyaan-pertanyaan dalam ini. Kita Oke. pilih 3 kartu. Jadi kayaknya enaknya dimulai dari lo, terserah mau pilih yang mana. 3 kartu. 3 kartu, lo pilih satu dulu aja. Oke, ini deh. Oke, lo baca dulu. Oh, ada 2 nih. Oh, siap, satu aja. Ini buat lu ya? Buat kita berdua. Oke. Kita berdua. Jika kamu punya anak nanti, Nantilah. istri kamu mau kasih nama siapa? Bukan. Bukan. Kamu punya anak nanti, apa saran yang akan kamu berikan padanya tentang cinta? Dalam ya. Dalam ya. Dalam. Coba. Ini gue dulu ya yang jawab. Iya, coba lu dulu. Waduh. Apa saran yang akan kamu berikan padanya tentang cinta? Buat gua, Apalagi lu udah nikah kan? iya. Iya. Baru sih. Jadi kayak belum expert amat gitu maksudnya. Gue sih pingin anak gue itu bisa cinta sama siapapun orangnya gitu. Jadi nggak memandang dia itu latar belakangnya sama atau nggak sama dia, kepercayaan beliefnya itu sama apa nggak sama dia. Jadi kayak gue pingin dia bisa baik sama semua orang. Oke. Gue tuh pingin anak gue bisa memilih teman, tapi nggak memilih untuk baik sama orang. Oke. Gitu. Aku bawa juga ikutan. Bagus. Ya. Bagus. Kalau Iya, lo? wibawanya dapat. Iya. Apa yang akan gue ajarkan ke anak gue nanti? Lu masih muda juga men, lu mikirin anak. Menurut lu umur gue berapa? Nggak tahu. Gue kira lu lebih muda dari gue pasti. Umur lu berapa? Gue tak kelar 90. Gue 91. Oh, kita nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Oh ya elah, Cok. Gue kira lu kayak 95 96 gitu loh. Gue 91 gue. Oh. 91 doang lagi nggak
1900 ini sebelum berapa ribu tahun itu umur gua. Aduh, minyak goreng. Apa saran yang akan kamu berikan padanya tentang cinta? Aduh. Kalau dia diciptakan buat lu, dia akan buat lu. Gitu. Jadi nggak ngoyo, Nggak ngoyo. nggak yang kayak Ikhlas. Gua. Cinta yang bertumbuh gitu. Cinta yang dipupuk. Kalau misalnya dia akan mati, ya udah dia akan mati. Aduh, iya. Kalau misalnya kita piara tanaman atau tumbuhan atau apa, kalau misalnya dia buat lu, dia akan buat lu. Mungkin itu. Tapi maksudnya ada usahanya, tapi kalau Ada misalnya hasil akhirnya, Ya udah. Oh ya berarti bukan buat gue. iya. Dalam ya Pak? Itu sisi lain seorang primawan. Iya. Ya, Nah, enggak. super manusia. Manusia. Super manusia. Manusia. Oke, next. Yang gue beli ini. Oke. Apa hal paling aneh yang pernah kamu cari di Google Search? Hal paling aneh yang pernah gue cari di Google. Heeh. Peraturan-peraturan aneh di setiap negara paling. Oh. Kan ada tuh, ada yang nggak boleh buang sampah dari jendela atau apa. Ada yang paling aneh nggak di peraturan negara mana gitu yang kayak yang lo masih inget? Dilarang piara kanguru kalau nggak salah. Di Australia. Australia. Ya kan itu dilindungi nggak sih? Dilindungi ya? Iya. Iya. Apa lagi ya? Jangan kencing di hari Kamis. Bohong, masa ada jalan kencing dari Kamis? Ada jangan kencing di hari Kamis, di pohon waktu hari Kamis kalau nggak salah. Itu kayak peraturan setempat deh. Iya. Jangan pipis hari Kamis di pohon A. Jangan spesifik pohon Iya, kayak gitu. Iya. Itu Iya. Itu kayak lebih ke mistis peraturan lokal kali ya, deh ya. Peraturan lokal. Kalau lu? Gue jadi segan gue untuk ngomong. Gue pernah nge-search apa? Apa coba? Apa? Gue ngerasa lo harusnya lebih explore lagi gitu loh. Enggak, dia maksudnya kalau nyari itu sesuatu yang emang pengen gue cari atau apa gitu, nggak pernah yang iseng-iseng nulis. Oke, ini gue ini dulu ya, disclaimer dulu ya. Ini gue habis nonton documentary, more like mockumentary sebenarnya, tentang dark web. Oke. Jadi gue waktu itu pernah nyari jual ibu online. Oh gitu. Ya. Kayak adopsi. Jadi tapi lu bayar. Jadi lu bayar ke sebuah agensi. Oke. Jadi misalnya kayak misalnya lu ada platformnya gitu, kayak Tokped gitu atau apa gitu, tapi ini lebih ke dark webnya gitu. Jualnya manusia. Ibu-ibu. Nah, perannya ibu misalnya. Jadi kayak lu nggak punya misalnya nih, lu orangnya haus belayan ibu nih, atau lu nggak punya ibu, jadi lu pengen punya ibu, lalu beli. Ada tapi. Ya nggak tahu. Ya maksudnya bisa nggak tahu. Untuk Haji beli ibu. Haji anak yang sebangga. Mama, di manakah kau berada? Kan nggak punya ibu. Nggak kan punya dia? ibu. Nggak punya ibu. Beli di situ. Lagi. Ada di dark web. Iya, gue Silakan cari. pernah penasaran itu. Kayak bener nggak sih ada orang bisa beli ibu di internet gitu? Ternyata ya nggak tahu. Nggak tahu. Cari Nggak sendiri tahu. aja. Oke. Iya, Oke. Lagi Next. gue nih. Duh, gue aneh banget. Ini brand gue, ngerti nggak lo? Iya. Iya kan, orang. Enggak, tapi kan lu yang ngomong sendiri nggak ada pemaksaan dari pihak manapun Iya, untuk itu tidak dia, makanya menceritakan konten itu. gue sendiri kan. Udah wibawa. Yang pertama ya. Kayaknya lumayan semua ya. orang nggak apa-apa lah, maksudnya kalau untuk kayak gitu-gitu googling yang aneh-aneh ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kan maksudnya kita kan manusia, kita tuh keingintahuannya tuh Betul. besar right? Betul, gitu. betul. Daripada Serius. kayak mandek, mending kita explorein aja. Pertanyaan ketiga. Ya. Oh ini kalau ke gua kayaknya relationship mulu ya. Hah? Apa hal yang tidak akan pernah bisa kamu kompromikan ketika menjalin hubungan? Apa yang nggak bisa lu kompromikan? Ada. Duh, gue tuh semuanya alhamdulillah sampai sekarang Kompromi. bisa kompromi. Ntar ya, gue coba pikir ya. Yang deal breaker lah ya berarti ya. Kayak, soalnya menurut gue, nggak tau, gue anaknya lumayan terbuka gitu. Jadi kayak untuk urusan prinsip-prinsip segala macam tuh gue agak lumayan bebas lagi. Kalau gua ada sih. Kalau gua tuh nggak bisa kompromi tentang masalah kebebasan gua. Oke. Jadi ketika kebebasan gue udah mulai diatur-atur sama orang, sama pasangan gue kayaknya enggak deh. I see. Ya. Setiap orang berhak merdeka, setiap orang berhak melangkah kemanapun kakinya mau melangkah. Jadi lu nggak boleh tahan, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini.
Iya. Wow. Tapi itu gue setuju. Soalnya banyak orang bilang kalau misalnya lo udah kayak settle down atau even kayak pacaran yang serius ataupun nanti melanjutkan ke pernikahan segala macam, berarti banyak kebebasan terenggut gitu. Tapi anyway kalau misalnya lo bisa menemukan pasangan yang emang tepat buat lo, malah tuh kebebasan yang penting buat lo nggak akan hilang. Betul. Gitu. Karena gue sama istri gue juga gitu. Gue kebebasan nih Pak ya. Lo kalau misalnya nih gue kemarin agak lumayan ngerasa sedikit terganggu sama komentar orang-orang. Jadi gue tuh sempet kemarin habis liburan. Lama, lumayan, 3 mingguan sama teman-teman gue. Emang gue habis nikah, tapi nggak sama istri gue. Menurut orang-orang tuh aneh. Karena kok lo liburan bisa nggak sama istri lo? Gitu. Malah gue sama teman-teman gue gitu. Kenapa gitu? Banyak yang kayak ngerasa kayak wah ini nggak bener nih segala macem gitu. Tapi menurut gue kayak ini kan urusan gue sama istri gue, dan istri gue anaknya nggak suka di jalan-jalan juga pertama, dan dia mengizinkan gue, dan dia kerja di sini juga. Jadi kayak dia baru membebaskan gitu. Kenapa jadi hidup kita yang ngatur orang ya? Nah, kenapa ya? Iya kan? Ini dimulai dari kapan gitu? Maksud gue ketika kita melakukan sesuatu, terus orang lain ngeliat, terus mereka merasa punya hak untuk ngasih tahu, lu nggak boleh kayak gini dong, nggak boleh kayak gitu. Gitu ya? Iya. Kayak urusan masing-masing aja kan udah banyak ya. Ya urusin aja dulu itu. Nah, itu dia. Kalau gue sih kata-kata gue sederhana itu, lu kalau ngurusin orang, lu lagi lapar. Lagi lapar karena aku kurus. Gue ngerti kenapa maksud lo tuh vocabulary-nya banyak ya. Karena tadi gue berpikir kayak sedetik dulu kayak iya, tapi ngerti. Tapi gue ngerti loh. Iya udah bagus. Kalau gue komprominya nih, gue tahu gue tuh nggak bisa banget sama orang. Deal breaker buat gue adalah the way they interact with others. Buat gue nggak bisa sama orang yang rude kayaknya. Rude tuh as in kayak ini sih, kayak mean sama orang yang mungkin dianggap sebelah mata sama dia gitu. Kayak gua tuh merhatikan banget detail kecil gimana orang itu berinteraksi sama misalnya as simple as misalnya dia ke mall ada tukang valet gitu. Interaksi dia sama tukang valet gimana, atau sama pelayan restoran, atau sama orang-orang yang misalnya melayani dia apapun itu lah, yang maksudnya yang kayak mungkin dia anggap levelnya di bawah gua gitu. Kalau lu sama dia itu rude, buat gue tuh deal breaker buat gue. Karena lu kayak tidak memanusiakan manusia lain gitu. Ini bawa lagi. Lumayan ya? Bagus. Ya itu deal breaker buat gue. Oke. Udah sih, kayaknya ini aja. Main gini ya? Lumayan ya Pak ya, pertanyaan-pertanyaan juga oke loh Pak. Tuh, apa hal teraneh yang pernah kamu lakukan saat sendirian? Ih, nggak mau jawab. Pas gue udah gue sendiri ngapain? Tuh ya kan? Terus orang yang tidak mengenalku dengan baik selalu berasumsi bahwa aku absurd. Iya. Aneh. Sama, gue juga yang bilang gue aneh. Iya. Nah, suka-suka gue dong kan aneh. Nah, karena sering dianggap aneh, gue ngerasa di dunia ini semua orang itu aneh. Menurut gue semua harus aneh, karena kalau enggak lu nggak diinget. Iya, betul. Iya kan? Kalau lu nggak ada yang aneh tuh gue nggak akan inget lu sama sekali sih. Karena setiap orang tuh pasti beda. Betul. Pasti beda. Betul. Gua segala macam ya pasti semuanya aneh, punya karya sendiri. Bahasa orang lain tuh ya untuk perbedaan itu adalah lu tuh aneh. Karena kita tidak sama. Right? Ih, seru deh ngobrol soal lo, Pak. Gue gak nyangka obrolan kita akan kesini arahnya. Oh iya. Gue selalu kesini, Mbak. Besok kesini lagi dah gue. Iya, maksud gue kayak udah khawatir. Enggak, maksud gue di setiap podcast orang gitu gue gak selalu untuk komedi. Maksudnya supaya orang tahu lah gue manusia juga gitu. Iya, emang kalau misalnya lu komedi lu kerasanya lu kurang ya. Iya. Iya, tapi gue tadi lucu terus. Iya, kayak gue ngerasain lagi pressure dikit tadi dari pertanyaan-pertanyaan orang ke lu kayak oh iya ya. Oke, apa-apa. Kita abis nih karena kita di belakang kita sudah ada tulisan video game gede nih ya. Oke. Gak ada salahnya kalau kita uji-uji kemampuan otak masing-masing. Boleh. Ya, kayak kemarin gue terakhir sama si Diki Diki? ya, itu gue telak banget kalahnya. Oh gitu. Iya, karena gue tuh khawatir, gue tuh paling ngerasa respect sama komika, karena menurut gue mereka itu riset terus tiap minggu, karena materi-materinya itu mereka materi lucu tapi semuanya itu based on facts. Kenapa lucu? Karena tuh facts, karena tuh realita. Betul. Dan relate sama orang. Betul. Itu. Jadi tandanya mereka harus terus kayak cari informasi kan. Nah orang-orang kayak gue kan nggak gitu. Jadi lu jangan merendahkan diri sendiri. Gue nggak merendahkan, gue anaknya tuh realistis. Kayak kemarin aja tuh gue kalah sama
Kalahnya berapa ya tadi? 30. Nah, itu udah 30 sama 5. Iya, dia 30, gue 5. Bayang nggak lo tuh betapa Mari kita mulai. Nah, mari ya kita kan? mulai sama gua. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol sama Indra di video game setelah ini. Serius, emang geng kiri. Iya. Lo kayak sama bini gue cocok deh. Oh gitu? Maksudnya cocok, maksudnya kan itu udah punya gue ya. Iya, betul. Maksudnya Maksudnya referensinya sama gitu. Iya, kayak gitu.